Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, silahkan duduk ya. Gimana? Udah lama datang ke sini? Baru sih Kak, baru datang, baru nyampe langsung ke sini. Oh, perjalanannya gimana, lancar? Iya lancar, sama teman kok. Oh, udah sehat. Alhamdulillah baik. Udah, kalau biar lebih enak, gimana kalau kita perkenalan aja? Iya boleh. Mau dari siapa dulu? Dari saya dulu. Ya dari Kakak aja dulu. Oke baik, perkenalkan ya, nama saya Angelia Turiando. Kebetulan ini saya lagi ditugasi nih untuk membimbing para konseli yang mau berkonsultasi di sini. Ya termasuk Mbak juga ya. Yaudah, Mbak siapa namanya? Nama saya Gina Mbak, Kak. Manggilnya Kakak ya, nggak apa-apa. Sekarang masih sekolah atau udah keluar? Iya masih sekolah, saya kelas 2 SMA Kak. Oh ya udah, kalau boleh tahu maksud dan tujuannya ya untuk datang ke sini gimana Mbak? Apakah ada masalah yang perlu kita bicarakan atau ada perasaan yang mungkin membuat Mbak sedih dan perlu teman untuk ditemani bercerita mungkin? Ya. Sebenarnya sih ya saya kesini itu disarankan dari teman saya gitu, karena saya itu gimana ya kan, namanya juga dalam lingkungan sekolahan gitu kan, kadang lagi pada ambis-ambisnya gitu, kayak lagi mau-maunya untuk mengekspresikan diri mereka masing-masing gitu, jadi tidak memperdulikan perasaan orang lain gitu. Kadang ya gitulah, mungkin masih mencari jati diri mereka, sama saja saya juga gitu. Jadi saya tuh sering merasa kayak apa ya Kak, gak percaya diri lah, bisa jadi gitu, gak percaya diri dengan keadaan terutama ya fisik ya Kak, karena yang dilihat itu kan fisik, pertamanya itu dilihat dari fisik. Kadang dari fisik itu tuh kayak sering banget tuh orang yang bilang kayak, kamu kok kurus banget sih, kalau digedein dikit kayaknya bakalnya bagus badannya, kamu kayak tiang listrik aja, lurus-lurus gitu aja, nggak ada perkembangannya gitu. Kadang ya jadi niatnya saya untuk bisa beradaptasi dengan baik, mengekspresikan apa yang saya ingin ekspresikan itu malah jadi terhambat dengan omongan-omongan seperti itu. Karena di setiap perkumpulan circle gitu pasti ada aja salah satu yang ngomong kayak gitu, kok kamu kurus banget sih, berapa kilo gitu. Jadi saya selalu jadi kepikiran kalau pulang ke overthinking, apa iya saya kurus banget gitu, apa emang di mata orang lain tuh gak bagus gitu, gak kelihatan cantik atau bagus fisik saya gitu ya. Terutamanya sih kan fisik ya, kayak dilihat pertama kan emang fisik. Kalau kadang ya mungkin untuk merasa nggak baik-baik aja atau merasa kalau bahasa sekarangnya mungkin insecurity ya Mbak ya, itu tuh wajar ya Mbak ya, karena mungkin setiap orang punya titik merasa nggak pantas atau merasa dirinya, atau ya namanya juga manusia mungkinnya suka merasa dirinya selalu kurang, selalu berbeda dengan orang lain gitu. Tapi itu nggak apa-apa, wajar gitu. Tapi itu bukan perasaan yang harus terus-terusan untuk membuat diri kita tuh terus-terusan bersedih. Kita tuh harus menjadikan omongan-omongan mereka itu sebagai motivasi ya. Karena kalau kita tidak kita pun ya kan pasti merasa oh berarti kita itu tidak dihargai nih dari orang lain, berarti kita tidak, secara tidak langsung kita juga tidak menghargai diri kita sendiri ya. Itu tuh tidak baik ya. Jadi untuk bentar jadi untuk meningkatkan nilai diri kita tuh, jadi kita sendiri tuh harus bisa menghargai diri kita sendiri dulu, lebih fokus kepada apa yang kita bisa. Kalau kita punya hobi ini, ayo ekspresikan gitu, jangan terhasut oleh omongan-omongan dari luar gitu ya. Mungkin kadang menyakiti ya Mbak ya, jadi merasa kita berbeda dengan mereka
untuk terus-terusan atau berlarut-larut dalam perasaan seperti itu, karena perasaan seperti itu tuh akan terus menurunkan nilai diri kita gitu. Ya sebenarnya ya itu aja sih Kak, karena ya emang itu yang membebani pikiran saya selama terutama pas menaiki kelas 12 ini kelas 11 ini gitu ya, karena udah mungkin ranahnya udah beda, mereka jadi pikirannya kayak mikirin diri sendiri gitu, lagi pada egoisnya lah kasarnya mah gitu ya. Mungkin saya juga ke mereka gitu sama ya, cuman ya gitulah Mbak. Ya mungkin wajar ya kalau di masa-masa sekarang Mbak Dina contohnya mungkin lagi gitu didengar gitu, lagi ingin apa sih, perasaannya itu ingin diekspresikan ke orang lain gitu. Itu hal yang sangat wajar, tapi habis ini tuh kita tuh harus merasa lebih baik, atau kayak kita tuh harus oh iya saya harus fokus dulu ke diri sendiri untuk mengekspresikan semua yang saya bisa gitu, untuk ini juga untuk membuktikan juga ke orang lain gitu, bahwa omongan yang dilontarkan mereka yang membuat kita sakit hati itu ternyata tuh di luar dugaan mereka gitu. Kita harus memunculkan nilai dari diri kita sendiri gitu. Gimana Mbak Gina, udah merasa dirinya baik atau udah merasa baikan? Ya lumayan sih, jadi saya kayak ada planning buat depannya gitu, mungkin ya sedikit. Ya kalau boleh tahu apa plan untuk Ya, saya ingin mengekspresikan dengan kan mereka mungkin di luar sana banyak yang kayak kurus banget, gini banget, tapi saya mau membuat bahwa yang kurus itu gak harus gak harus terlihat jelek gitu. Jadi saya mau mengekspresikan, membuktikan bahwa nih saya kurus tapi saya bisa gitu. Saya pantas gitu, saya layak. Jadi sekarang udah bisa merasa baik ya Mbak ya. Jadi gimana, mau ada janji untuk kedepannya untuk tetap bertemu lagi? Mungkin belum tahu sih, tapi nanti mungkin kalau misalkan yang memang saya gimana nanti sih Kak, kayak kalau sekarang ya sudah dicukupkan saja dulu kayaknya ya. Karena mungkin saya juga udah kayak harus lebih fokus ke planning saya dulu. Ya nggak apa-apa ya Mbak, untuk datang lagi ke sini itu sangat boleh banget, karena di sini pintunya terbuka sekali untuk orang-orang yang ingin didengar ceritanya atau ingin berkonsultasi. Itu mungkin dirasa cukup atau belum? Cukup. Ya udah kalau gitu. Sekarang mau langsung pulang atau ada acara lain? Rencananya mau main dulu sih Kak sama teman, saya diantar kawan juga. Ya udah, hati-hati dulu di jalan ya. Ya, makasih Kak. Ya, kalau begitu mungkin dicukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Ya. Kalau saya ada salah dan kurang, saya minta maaf ya. Salam Kak.